Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Wulandari dengan NIM 2021-53072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen information system atau biasa disebut sistem manajemen informasi. Nah, isi dari penjelasan di sini yaitu ada beberapa seperti pengenalan informasi, kemudian pengertian sistem informasi manajemen, kemudian karakteristik dari SIM atau MIS, Management Information System, kemudian komponen-komponennya, kemudian tujuan, kemudian jenis-jenis, kemudian keluaran dari MIS, dan manfaat dari MIS. Nah, di sini pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Seperti ini, di sini ada sistem informasi, ada organisasi, teknologi, dan manajemen. Kemudian tipe-tipe dari sistem informasi. Di sini ada beberapa dukungan, yaitu ada dari dukungan manajemen, yaitu ada Executive Information System atau sistem informasi eksekutif. Kemudian ada sistem pelaporan manajemen, kemudian ada sistem pendukung keputusan. Selanjutnya dari dukungan dari kerja pengetahuan atau support of knowledge work. Ada business intelligence system atau sistem kecerdasan bisnis, kemudian ada sistem informasi kantor, dan ada pengetahuan sistem manajemen. Kemudian dukungan operasional, ada sistem informasi transaksi. Kemudian sistem informasi manajemen atau pengertian dari sistem informasi manajemen atau MIS, Management Information System. SIM didefinisikan sebagai informasi berdasarkan database yang berkembang untuk tujuan memberikan informasi kepada orang-orang dalam organisasi. Kemudian sistem informasi merupakan sistem informasi manajemen berbeda dari sistem informasi biasa karena digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan dalam kegiatan operasional dan organisasi. MIS atau SIM melibatkan 3 sumber daya utama, yaitu teknologi, informasi, dan manusia. Sistem informasi manajemen dianggap sebagai bagian dari keseluruhan prosedur pengendalian internal dalam bisnis yang mencakup penerapan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur yang digunakan oleh akuntan manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti penetapan biaya produk, layanan, atau strategi bisnis secara luas. Kemudian, peran dari SIM atau MIS. Yang pertama, peran SIM dalam suatu organisasi dapat dibandingkan dengan peran jantung dalam tubuh. Kemudian informasinya adalah darah dan SIM adalah jantungnya. Dalam tubuh jantung memainkan peran pemasok darah murni untuk semua elemen tubuh termasuk otak. Kemudian SIM memainkan peran yang persis sama dalam organisasi. Kemudian sistem memastikan bahwa data yang sesuai dikumpulkan dari berbagai sumber, diproses, dan dikirim lebih lanjut ke semua tujuan yang membutuhkan. Kemudian sistem diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi individu
sekelompok individu fungsionaris manajemen atau manajer dan manajemen puncak. Kemudian, SIM memenuhi beragam kebutuhan melalui berbagai sistem, seperti sistem query, sistem analisis, sistem pemodelan, dan sistem pendukung kebutuhan. Kemudian, dan terakhir, sistem membantu dalam perancangan strategis, pengendalian manajemen, pengendalian operasional, dan pemrosesan transaksi. Selanjutnya yaitu karakteristik dari SIM atau MIS. Berorientasi manajemen. Tujuan besar SIM adalah untuk memberikan dukungan informasi kepada manajemen dan organisasi untuk pengembalian keputusan. Kemudian manajemen diarahkan. Ketika SIM berorientasi manajemen, itu harus diarahkan oleh manajemen, karena manajemen yang memberitahu kebutuhan dan persyaratan mereka lebih efektif daripada orang lain. Kemudian terintegrasi, itu berarti pandangan yang komprehensif atau lengkap dari semua subsistem dalam organisasi perusahaan. Karakteristik selanjutnya yaitu aliran data umum. Interaksi subsistem yang berbeda akan mengarah pada aliran data umum yang selanjutnya akan membantu menghindari duplikasi dan redundansi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Kemudian ada elemen perencanaan berat atau heavy planning element. Persiapan SIM, tidak latihan 1 atau 2 hari. Biasanya memakan waktu 3-5 tahun dan kadang-kadang lebih lama. Kemudian ada subsistem konsep. Ketika masalah terlibat di 2 subbagian, maka solusi yang lebih baik untuk masalah adalah mungkin atau memungkinkan. Kemudian dari database umum atau common database. Ini adalah fitur dasar SIM atau MIS untuk mencapai tujuan penggunaan MIS di dalam organisasi bisnis. Kemudian ada komputerisasi. MIS dapat tidak menggunakan komputer, tetapi penggunaan komputer dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sistem. Kemudian user-friendly atau flexibility atau fleksibilitas. SIM atau MIS harus fleksibel. Kemudian information as a resource atau informasi sebagai sumber daya. Informasi adalah yang utama bahan dari setiap MIS. Selanjutnya, fitur-fitur dari MIS atau SIM. Di sini ada timelines atau ketepatan waktu, kemudian ada akurasi atau ketepatan, kemudian konsistensi, selanjutnya ada kelengkapan, dan ada relevansi. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.